Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur yang terdapat dalam Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16 seringkali sulit dimengerti dan banyak orang salah memahaminya. Nah, kesulitan untuk memahaminya itu biasanya begini. Bagaimana mungkin orang yang bekerja 1 hari penuh dan yang hanya bekerja 1 jam mendapatkan upah yang sama? Bukankah kalau begitu ya, pemilik kebun anggur sudah berlaku tidak adil? Kita akan melihat perumpamaan ini dan berusaha untuk memahami supaya kesulitan yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Nah, kita tidak akan membahas segala sesuatu mengenai perumpamaan ini, tetapi hanya akan melihat apa yang menjadi kesulitan dan bagaimana memahami hal yang tampak sulit itu. Nah, dalam perumpamaan ini dikatakan ada seorang tuan yang punya kebun anggur. Kemudian pagi-pagi benar ia keluar untuk mencari orang-orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Nah, ini kita perlu perhatikan. Lihat ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka bekerja di kebun anggurnya. Nah, perhatikan kesepakatan ini. Orang-orang itu akan bekerja dari pagi sampai sore di kebun anggur, dan kemudian nanti sore hari tuan itu akan memberikan 1 dinar sebagai upah. Nah, kemudian pukul 9 ia keluar lalu bertemu dengan orang-orang yang menganggur. Lalu tuan pemilik kebun anggur itu berkata kepada orang-orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Ini janji, tetapi tidak langsung disebut nominalnya ya. Dia berjanji akan memberikan apa yang pantas untuk orang-orang yang mau bekerja di kebun anggurnya yang dia jumpai jam 9 pagi ini. Kemudian jam 12, jam 3 petang, ia menemukan orang-orang lain lagi dan menyampaikan janji yang sama. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah orang-orang yang dijumpai oleh tuan pemilik kebun anggur di jam 5 sore. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya, kata pemilik kebun anggur itu kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Tidak ada janji untuk memberikan apa yang pantas. Tidak ada kesepakatan mengenai upah. Jadi pemilik kebun anggur hanya mengatakan, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Nah, setelah jam kerja selesai pada petang hari, tibalah waktu untuk pemberian upah. Nah, orang-orang yang masuk kebun jam 5 sore itu mendapatkan 1 dinar.
Nah, kemudian baru yang datang jam 3, jam 12, jam 9 juga datang untuk terima upah. Dan mereka menerimanya 1 dinar juga. Nah, yang masuk ke kebun pagi-pagi benar ternyata juga hanya menerima 1 dinar. Mereka tidak bisa menerima keputusan pemilik kebun anggur dalam hal pemberian upah ini. Bagaimana mungkin yang bekerja hanya 1 jam menerima uang yang sama besarnya dengan mereka yang bekerja dari pagi menanggung panas terik? Nah, kemudian ketika tuan pemilik kebun anggur itu mendengar keberatan mereka, dia berkata begini, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari?" Nah, tuan pemilik kebun anggur ini sudah bertindak sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dia berkata lagi, "Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Kepada yang masuk ke kebun jam 5 sore, pemilik kebun anggur tidak berlaku adil, tetapi berlaku murah hati. Dia tidak memberikan 1 dinar itu sebagai upah, tetapi sebagai bentuk kemurahan hati. Nah, saudara-saudara, perikop ini tidak berbicara tentang pembagian upah. Kalau di antara saudara-saudara punya banyak pekerja, kemudian menerapkan model pengupahan yang seperti ini, sudah pasti akan dikomplain. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk mengajarkan tentang kerajaan surga. Kita bisa melihat hal itu di ayat 1. "Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja," dan seterusnya. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kerajaan surga. Dalam perumpamaan ini, kerajaan surga diumpamakan dengan 1 dinar. Nah, untuk orang-orang Yahudi yang diumpamakan dengan orang-orang yang masuk kebun, bekerja dari pagi, kerajaan surga itu adalah upah, ganjaran, karena mereka sudah bekerja keras melakukan hukum Taurat. Tetapi untuk para pengikut Yesus tidak demikian. Kerajaan surga itu bukan upah, tetapi karunia yang diberikan oleh Allah karena Allah bermurah hati. Nah, saudara-saudara, dengan pemahaman ini kita dengan jelas dapat melihat bagi orang yang percaya kepada Kristus, kerajaan surga itu bukan upah dari kebaikan yang kita buat, melainkan karunia yang diberikan oleh Allah karena Allah bermurah hati. Semoga firman yang sudah kita baca, yang sudah kita dengarkan dapat membuat kita lebih memahami kehendak Allah.